Shalom, selamat siang saudaraku. Kembali kita mendapat kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kasih dan setia yang harus kita jaga baik-baik. Saudaraku, makan pepaya bersama roti, siapa percaya pasti diberkati. Kita baca dalam Amsal Soleman 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Saudaraku, Tuhan bilang kasih dan setia itu dikalungkan pada leher. Artinya apa, saudara? Ini barang berharga, saudara. Orang pakai kalung itu pasti dari emas, berlian. Tidak ada orang pakai kalung, saudaraku, buahnya juwet itu dipakai kalung. Orang bilang, ini gangguan jiwa. Pada kalung leher, ini tempatnya permata-permata yang indah, saudara. Ditulis dalam loh hatimu, disimpan dalam hati, saudara. Kasih itu mesti menguasai hati kita. Banyak orang Kristen, beberapa yang saya lihat, hatinya penuh dengan kemunafikan, saudara. Penuh dengan kebencian. Kalau dia memberi hanya pada orang yang menyenangkan dia, itu pemberian manusiawi, bukan kepada Tuhan, saudaraku. Tapi kasih seperti Tuhan Yesus, saudaraku, dalam Roma 5 ayat 8, mengasihi kita selagi kita masih berdosa, selagi kita belum sadar, saudaraku, itu kasih. Mazmur 127 ayat 2, Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihinya selagi tidur, berkat menunggu di muka pintu. Coba, itu Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita dengan segenap hati. Itu sebabnya kita sebagai pengikut percaya pada Yesus harus belajar mengasihi. Masih banyak di antara jemaat, juga pelayan-pelayan Tuhan, saudaraku, selalu mengintai gembalanya, memperhatikan gembalanya. Untuk apa uang yang aku persembahkan? Untuk apa uang yang aku berikan sama Tuhan? Kita kalau itu beri sama Tuhan, saudara. Hamba Tuhannya bertanggung jawab sama Tuhan. Tidak usah bingung, tidak usah khawatir, ya. Tuhan yang membalas kepada orang yang memberi secawan air. Saudara lihat, diperhatikan, saudaraku, itu janda yang memberi cuma seduit. Tuhan bilang dia beri yang terbesar, sebab janda itu memberi dengan kasih. Apa saudara memberi selama ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan dengan kasih, atau sekedar ya kalau ada kelebihan, kalau ada uang lebih, tidak apa-apa? Itu bukan kasih, saudara. Tapi orang yang kasih itu dengan sepenuh hatinya. Dan Tuhan bilang, maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah dan manusia. Saudaraku, dibalas oleh Tuhan. Dibalas, saudaraku, kasih yang kita berikan, persembahan yang kita pakai. Saudaraku, ini hari-hari banyak orang kehabisan kasih. Banyak orang mementingkan diri sendiri, apalagi bicara sana sini, cari warto. Saudara, saya baru dengar istilah kepo, ya, mendengarkan, ingin tahu urusan orang lain, terus memberitakan. Itu bukan sifat dari Tuhan, saudaraku. Tapi orang yang menaruh kasih dan setia di dalam leher,
dan hatinya. Ini cerita, saudaraku, perbuatan kasih. Sebab itu hati kita mesti dijaga. Berapa banyak masih berbenci-benci, masih saling memfitnah, masih saling hoak. Ini jadi tren saat ini, saudaraku. Tapi jangan khawatir, Tuhan tahu. Tuhan bilang engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Saudaraku, Rut itu orang Moab, manusia Moab, tapi dia punya kasih kepada keluarganya, kepada Naomi. Saudaraku, di saat menderita dia sungguh-sungguh taat. Tuhan tahu, dan Tuhan membuat penghargaan. Tuhan membuat balasan kepada Rut. Bayangkan, saudara, perempuan Moab, perempuan kafir, perempuan yang tidak boleh masuk Ka'bah sampai kapanpun, bisa menjadi garis keturunan daripada Raja Daud. Saudara bayangkan, dan terus nyambung sampai kepada lahirnya Yesus Kristus. Itu nama Rut dan Boas tercantum. Sudah penghargaan dari Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, buat apa kita mencintai, mengasihi sesama kita, ya? Buat apa? Tuhan tahu, dicatat oleh Tuhan, dapat kasih dan penghargaan. Orang ini akan jadi mulia. Saudaraku, mungkin awalnya tidak dikenal. Siapa yang mengangkat Daud? Tuhan. Saudaraku, Daud itu tidak dikenal. Di keluarganya sendiri dilupakan, dihinakan. Tapi sebab Daud mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya jangan berdosa kepadamu. Itu sebabnya Daud diangkat oleh Tuhan. Saudaraku, dapat penghargaan dari Tuhan. Bukan main. Kalau saudara sungguh-sungguh saat pandemi ini, kasihilah. Saudara lihat kiri kanan, saudara. Siapa yang bisa dibantu? Siapa yang perlu pertolongan? Bantulah mereka. Ini kesempatan. Kita akan dibalas oleh Tuhan. Saudaraku, berapa orang saat ini, ya urusan lu, gue. Orang ini tidak akan mendapat penghargaan dari Tuhan, saudaraku. Tapi orang yang perhatian kepada orang lain. Yesus, saudaraku, karena begitu kasih akan dunia ini, diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa. Itu kasih yang terbesar Yesus berikan untuk kita. Saudara sudah menerima kasih dari Tuhan. Saudaraku, nama Yesus ditinggikan sekarang ini. Nama Yesus itu, saudaraku, tercatat di dunia roh, di dunia yang nyata, dan di sorga. Itu nama Yesus. Filipi 2, saudaraku, ayat 8 sampai 10, 11. Bahkan di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa yang ada di udara dan dimanapun berada. Karena itu saudaraku, jangan kita punya hati yang sirik, punya hati yang iri, punya hati yang egois. Bagikan, tolong orang lain, jadi berkat buat orang lain. Maka Tuhan akan mengangkat saudara, akan mendapat penghargaan, mendapat kasih di hadapan Allah dan manusia. Saudaraku, kalau Tuhan menyertai seseorang, langsung orang itu naik top, saudara. Waktu Sadrak, Mesyak, Abednego disertai Tuhan, tidak mempan dibakar, langsung seluruh istana, saudaraku, kerajaan Nebukadnezar bahkan membuat pernyataan, siapa yang tidak menghormati Sadrak, Mesyak, Abednego, rumahnya dihancurkan, orangnya dihukum mati. Coba, begitu mulia, diangkat oleh Tuhan. Juga Daniel, saudaraku, orang yang penuh kasih. Daniel tidak sakit hati
waktu dijerat masuk dalam gua singa, Daniel tidak ada usaha untuk membalas. Pembalasan urusan Tuhan, saudaraku. Tapi justru kalau kita punya kasih setia, kalungkan itu pada leher dan loh hatimu, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Ingat baik-baik, kesempatan berbuat baik, beri kepada orang yang membutuhkan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara yang penuh dengan pergumulan. Tolong Tuhan, supaya hati mereka penuh kasih, penuh dengan kesetiaan. Oh Tuhan, berkati para pemirsa saat ini. Engkau tolong tangan-tangan yang diangkat di dalam nama Yesus. Engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau diberkati, oh, dengan kasih setia. Sebab itu angkat kedua tangan saudara, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai saat ini, hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucapan syukur. Semua yakin yang percaya bersama-sama mengatakan amin.